Oke, Assalamualaikum dan sanak Minang, orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa yang sudah-sudah, sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Yengki Oktrio terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Payakumbuh periode 2021-2025. Pada musyawarah olahraga kota yang digelar akhir pekan kemarin, Yengki berhasil mengumpulkan 22 suara dari 36 pemilik hak suara, dan saingannya Syahnadel Khairi hanya mengumpulkan 13 suara dan 1 suara lain abstain. Dalam sambutannya, Yengki Oktrio mengatakan setelah terpilih, ia akan segera menyusun kepengurusan dalam waktu 15 hari kerja. Bersama tim formatur, ia akan mengisi kepengurusan dengan komposisi yang berimbang dari pengurusan lama, unsur profesi, dan insan-insan olahraga. Ia mengatakan bahwa dirinya akan serius mengembangkan pembinaan olahraga di Kota Payakumbuh, salah satunya menyiapkan anggaran pembinaan para atlet. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah beliau sudah bersedia duduk di depan saya, Bang Yengki Oktrio. Betul sekali Bang ya? Betul. Saya panggil Abang, Bapak atau? Abang saja. Abang saja ya? Udah juga boleh. Udah juga boleh, Abang aja lah ya, biar lebih keren ya, soalnya Minang sekarang ini lebih ke abang-abangan, ke kakak-kakaan. Oke, siap. Udah uni, sudah sering dilupakan ya. Udah Uni biasanya pariwisata ya. Itu juga dilupakan itu. Oke. Oke, Abang Yengki ya. Yengki ya. Kita kenalkan ya, beliau ini Ketua KONI Kota Payakumbuh terpilih ya. Untuk tahun berapa aja nih? Sampai kapan ini Bang? Sampai seterusnya, sampai kiamat atau ada batas waktu? Iya, jadi jabatan di KONI ini periodenya adalah 2022 sampai 2026. Berarti 4 tahun masa kepengurusan aktif. Masa kepengurusan aktif. Iya. Oke, Abang berasal dari, kalau ya kita basa-basi dulu lah ya. Iya, boleh. Ini asli Payakumbuh atau gimana ini? Payakumbuh. 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 Lebih tepatnya di Nangkodok, Kota Nangadang. Tigo Koto di Baru ya. Tigo Koto di Baru. Tigo Koto di Baru. Ya. Dekat SMA 3, dulunya SMA 4, dulunya lagi SPG. Berarti Abang dulu sekolah di sana? Kalau sekolah SMA 1 dulu. Oh gitu ya, paham ya. Kalau nggak SMA 1, SMA 2 ya, banyak SMA yang 2. dari sana ya. Iya. Oke, Bang Yetri Yengki. ya, Bang Yengki, waduh. Iya. Saya sudah mulai ini ya, hang. Bang, Iya. ini terpilih, kenapa ini? Apa yang Abang tawarkan sehingga Abang terpilih? Kan yang Abang nggak calon tunggal kan? Enggak. Kenapa Abang bisa terpilih? Apa sih kapasitas yang Abang tawarkan segala macamnya? Jadi kita membawa spirit generasi muda ini. Muda. Berarti Generasi biasanya yang muda. tua-tua aja ketuanya. Sebelumnya memang identik. Identik ya? Identik. Ketua KONI didominasi oleh sepuh ya. Kita tidak katakan tua, Nggak tapi berumur sepuh aja atau ya? yang lebih senior lah. Lebih senior ya, oke. Jadi kita mewakili kaum muda, setidaknya tentu lebih muda dari calon yang lain. Jadi kita ingin membawa semangat generasi muda ini untuk Payakumbuh berprestasi. Payakumbuh berprestasi. Yakin Abang ini? Insya Allah. Karena yang muda punya semangat, tapi kita juga akan melibatkan orang tua yang punya pengalaman. Maka yang kita tawarkan itu adalah kolaborasi pengalaman kaum muda, kolaborasi semangat kaum muda, dan pengalaman kaum tua. Pengalaman kaum senior ya? Senior, betul. Senior ya, semangat. Tapi kalau semangat nggak diiringi oleh dana, ini bisa nggak Bang? Dana ini sangat penting ya. Tapi tidak ada dana pun, kita tentu akan tetap bergerak. Hanya saja, kalau dananya maksimal, tentu pergerakan di lapangan pun akan maksimal. Artinya begini Rio, kalau tidak ada dana, kita tentu juga tidak akan bisa berkembang sesuai dengan harapan. Tapi kita juga tidak mungkin berhenti melakukan pembinaan. Tidak berhenti. Jadi ada atau tidak dana,
insya Allah kita tetap melakukan pembinaan untuk olahraga prestasi. Kalau ada dana, berarti ini lebih maksimal. Oke, Nah, bentar. ya. Ada tidak ada, kita tetap. Ada atau tidak adanya dana, pembinaan akan tetap kita lakukan. Oke, nah ini menarik ini Bang. Ada tidak ada tetap ya. Ini kenapa Abang setotalitas itu? Ini tujuannya apa sih sebenarnya? Saya Bang, ini Iya, jujur ya, iya, saya iya. pribadi percaya menjadi seandainya ketua KONI ya, Komite Iya, iya. Olahraga Nasional ya, Iya. Indonesia untuk Kota Payakumbuh. Kalau tidak dibarengi dana, saya tidak mau Bang, capek-capek saja. Iya. Yang dapat nama nanti bukannya kita, Iya, iya. malah yang lain. Ini Abang kenapa berani sekali, nekat sekali ini? Apa yang Abang cari sebenarnya? Jadi ini sudut pandang juga sebenarnya. Ya sah-sah saja kalau kita mengatakan tidak ada dana sulit bergerak, itu wajar. Iya. Wajar. Tapi kenapa Abang menyampaikan ada atau tidak adanya dana, yang pembinaan mesti tetap dilakukan. Ya itu kan tugas KONI juga ya. Tugas KONI. Yang pertama, ini menjadi kewajiban KONI sebagai payung besar olahraga prestasi Kota Payakumbuh. Karena semua cabang olahraga menginduknya ke KONI. Ya. Jadi tentu pembinaan adalah kewajiban dari KONI. Wadah, ini KONI Wadahnya. ya. Kemudian yang kedua, Rio, kenapa Bang katakan ada atau tidak adanya dana, kita akan tetap lakukan pembinaan. Karena olahraga itu sebenarnya punya manfaat yang sangat banyak dan besar. Kalau ada prestasi, itu adalah bonus luar biasa sebenarnya yang didapatkan oleh atlet. Maksudnya begini, ketika dia latihan, dia akan terhindar dari begadang malam hari. Ya betul. Dia akan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak jelas. Kalau dia butuh fisik yang kuat, tentu dia tidak akan terjebak dalam narkoba, minum minuman keras. Itu adalah efek-efek positif dari mereka menggeluti olahraga. Nah, pembinaan-pembinaan yang dilakukan ini nanti akan berbuah prestasi bagi beberapa orang. Nah, tentu tidak semua berprestasi. Ya betul. Nah, makanya kita katakan prestasi itu bonus. Bonus dari latihan yang terus-menerus. Sementara kalaupun tidak berprestasi, prestasi untuk dirinya sudah dia dapatkan. Badan sehat, kawan banyak, terhindar dari pergaulan yang negatif. Oke, kita begitu. bicara prestasi. Oke. Sejauh ini, prestasi apa yang ada di Kota Payakumbuh untuk semua cabang olahraga ini? Iya. Ini cabang olahraga berapa di Kota Payakumbuh, Bang? Ada 42. Aktif semua? Kalau aktif latihan semua, cuman kepengurusan ada yang perlu di regenerasi. Regenerasi? Artinya ada beberapa cabur yang pimpinannya meninggal dunia. Belum diganti? Belum ya? diganti. Oke. Tapi yang latihan, semua cabur kita latihan. Semua cabur Iya. kita latihan ya? Latihan. Oke, kita balik lagi prestasi. Siap. Apa yang terlihat prestasi di Kota Payakumbuh selama ini? Kalau untuk prestasi, kalau merujuk kita pada prestasi di level provinsi, Porprov terakhir kita itu adalah Porprov ke-15 di Padang Pariaman. Abang Tahun 2018. Abang waktu itu masih di lingkaran KONI? Masih. Sebagai? Jadi kita di 2 periode sebelumnya sudah di KONI, Rio. Oke, siap. Kita tidak di cabur, tapi di KONI. Kepengurusan waktu Pak Yusra Maiza kemarin, kita diwakil sekretaris. Kepengurusan sebelumnya Pak Dedrizal, kita di bidang pembinaan prestasi. Jadi sudah 2 periode di KONI. Nah, untuk Porprov terakhir, Payakumbuh itu peringkat 8. Peringkat 8. 8. Dari 9 peserta. Dari 19 kabupaten kota. Kirain 9. Dari Tapi 19, ya. mencapai target, Rio, karena target waktu itu 10 besar. Target dari pemerintah kota? Ya, 10 besar waktu itu. Target dari atlet ini nyampe enggak? Ya kalau- misalnya kewajiban mereka dipenuhi enggak? Terpenuhi. Terpenuhi. Oke. Jadi 10 besar target kita di 2018 dan alhamdulillah Allah mudahkan kita peringkat 8. Peringkat 8. Peringkat 8. Nah, bentar, Bang. Saya dengar-dengar Abang ini sebenarnya di satu sisi juga malam hari ya mengisi ceramah ya. Benar. Ini nggak bertolak belakang dengan kegiatan olahraga ini, Bang. Nggak, bentar, isu sensitifnya begini. Iya. Abang ketua KONI, Iya, benar. Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk Kota Payakumbuh.
mewadahi semua cabur olahraga. Iya. Dan cabur olahraga itu tidak semua berpenampilan sopan. Iya. Ada sopan dalam tanda kutip ini Iya, ya. iya. Ada yang dari sudut pandang agama dilarang. Iya. Sementara abang orang yang mendalami ilmu agama. Iya, Ini nggak iya. bertolak belakang ini. Jadi begini, Islam sebenarnya mendorong semua hamba pemeluknya itu untuk menjadi pribadi yang kuat secara fisik. Oke. Ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Aduh. Hawiyul mu'min. Ini keluar begini hadisnya gemetar nih. saya Pak. ini. Oke, Jadi oke. mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, termasuk kuat fisik. Jadi sebenarnya kita malah ingin menyampaikan kepada semua insan olahraga, syariat tidak pernah menghalangi orang berolahraga. Tidak pernah ya. Ya, agama pun punya pandangan yang sangat positif terhadap olahraga. Oke. Nah, kita kasih contoh. Juara dunia panjat tebing, Ya, ini betul. juara dunia, adalah seorang jilbaber. Jilbaber, Ini ya. atlet Jawa, pakai Ya, betul. jilbab. Ya. Kemudian beberapa negara-negara maju yang sudah bagus perkembangan Islam di sana, justru atlet profesional kejuaraan dunia atau sekelas olimpiade itu sudah berhijab dia melakukan olahraga. Ada bola voli, Ya, betul. ada basket, ada tenis meja, bahkan sepak bola. Jadi sebenarnya syariat mendorong kita untuk berolahraga, tapi penerapannya tentu kembali ke pribadi kita masing-masing. Ke pribadi masing-masing Ke ya. pribadi masing-masing. Artinya kalau memang dia sudah meyakini itu, justru menjadi dakwah bagi dia. Ini kita kasih contoh begini. Kalau ada atlet dia katakanlah mungkin belum berhijab Ya, secara betul. syar'i. Hmm. Kemudian ada atlet yang sudah menerapkan hijab secara syar'i, misalnya yang perempuan ya. Ya, ya. Lalu dia naik podium, Rio. Hmm. Naik podium dapat medali, kemudian jadi juara. Nah, kira-kira ada enggak pandangan orang yang akan bertambah terhadap nilai Islam? Ini normal saja kalau kita berpikir. Pasti. Pasti, ya. Wih, pakai jilbab ternyata atlet karate. Pakai jilbab ternyata atlet para layang. Tidak mengganggu ternyata. Tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu sama sekali. Kalau dia meyakini itu. Oke. Jadi sebenarnya bukan hal yang bertolak belakang. Bukan hal yang Ya. bertolak belakang It's ya. okay saja. Nah, kita juga malah ingin menjadikan posisi sebagai ketua KONI ini role model. Role model dalam arti jangan dianggap ustadz itu hanya bekerja dari mimbar ke mimbar. Ngisi khutbah Jumat tiap pekan, enggak. Kita ingin juga memotivasi yang lain. Nah, bahwasanya seorang dai itu juga harus melakukan olahraga. Oh, Seorang oke. dai ini diterima oleh semua kalangan. Nah, Oke, misalnya bisa saja sih Bang ya, ketika Iya. kita ada event atau segala macam, kita berceramah ya lah di depan orang-orang itu ya, kalau anggarannya segitu ya segitu ya, kan bisa saja ya. Iya, iya, iya. Jangan dipotong-potong ya, kan bisa saja kan. Iya, iya. Kita kan main halal-halal saja ya. Kalau masuknya dananya 1M misalnya. Ya tetap yang turun 1M, 1M. dipotong pajak lah sedikit Iya, iya, ya. iya. Jangan sampai yang 1M turun. potong mana yang perlu dipotong saja Potong ya. yang mana yang perlu dipotong Iya, saja iya, ya. 1M turun malah nyampe ke KONI 400 juta ya. Iya, iya, iya. KONI membagi-bagikannya susah. Yang jelek KONI ya, Iya. cuman segini dikasih KONI. Ini ya. Kira-kira bisa ya seperti Bisa. itu. Karena dai, kalau kita meyakini Rio, dai ini adalah tugas kita sebelum kita jadi apapun. Oke, Jadi dai adalah tugas utama. Nanti kalau yang dokter dia jadi dai dengan profesi dokternya. Rio sebagai host di media, Rio dai sebenarnya dan Iya. menjadikan peluang di media ini untuk dakwah. Saya yang di yang sering- pasar dai. Iya, iya. Jadi kita semua ini dai. Nah, dalam posisi ini berarti abang kan lebih banyak nanti peluang dakwahnya adalah di dunia olahraga. Oh, Jadi gitu. kita ini semuanya dai. Dai ya. Dai, orang yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan dari Islam. Oke, Insya keren. Allah. Bang, kita kembali ke tentang pribadi abang-abang seorang Siap, siap. dai, Iya. penceramah, ustadz. Ah, Saya dengar kemarin-kemarin Iya. ada ketua KONI
yang ternyata terjerat kasus korupsi. Ini kan lahan basah sebenarnya Ketua KONI. Ini kalau abang pribadi, seandainya nanti diturunkan dana ini ya, kalau ada ya untuk olahraga event segala macam, abang gimana cara menanggulanginya agar tidak masuk dalam ranah-ranah yang dilarang itu? Benar. Tapi jangan dijawab dulu bang. Kita break. Kita break dulu Sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, abang kita ya. Bang Yengki masih bersedia duduk di depan saya. Asik sekali ngobrolnya ya. Walaupun agak ujung-ujungnya mulai hawanya agak sedikit ini ya, tegang-tegang ya, tapi nggak tegang-tegang banget lah ya. Sedap-sedap inilah ya. Oke, Bang. Ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan di segmen 2 akhir tadi yang sebelum sempat dijawab ya. Abang nggak nanya-nanya gini. Ini kan saya penampilan saya agak beda daripada yang biasanya ya. Iya. Nggak nanya-nanya gitu kok pakai baju batik sekarang gitu. It's okay. It's okay ya? Iya. Ya. Malah kita suka nih. Ada yang tampil nyentrik. Kalau bahasa aku tenang-gadangnya out of the box. Oh, out of the box ya. Nggak encik lobby ya? Di luar dari yang biasa. Keren encik lobby ya? Oke. Jadi abang malah banyak punya kawan-kawan yang ya dari segi penampilan asik-asik. Asik-asik ya? Karena kita juga aktif di beberapa komunitas pencinta alam. Oh, Jadi ada yang pendaki gunung, ada yang berarti Mapala juga dulu ya? Iya, Mapala. Sebelumnya Sispala. Sebelumnya Sispala. Oh iya. Sispala, Mapala ya? Iya. Oke. Ini Bang ya, saya kasih tahu aja dikit ya. Ini bukan sponsor sih sebenarnya. Kru DNA TV, editor Vina Anita akan melangsungkan pernikahannya tanggal 19 Februari nanti. Oh iya. Jadi beliau ya kayak udah tua-tua banget. Dia sudah menganggap yang di sini ini sebagai keluarganya. Jadi kita dikasih ini sapangka ya. Oh, sipangka ya. Sipangka ya. Nanti ujung-ujungnya kita cuci piring deh. Oke, makasih Vina. Kita doakan mudah-mudahan pernikahannya lancar. Amin. Cepat punya anak dan yang paling penting bahagia ya. Bahagia saja dulu ya, saling terbuka dengan suaminya. Kita lanjut Bang ya. Siap. Pertanyaan di segmen 2 akhir tadi yang belum sempat dijawab. Iya. Ini. Jadi kehati-hatian ya, Rio ya. Bang ini seorang dai, seorang ustadz. Ketika abang bermasalah kasus itu, abang bakalan dibombardir habis-habisan. Apalagi di zaman sekarang ini, yang orang-orang seperti abang ini target sasaran. Iya. Nggak boleh salah sedikit saja ya. Nggak boleh salah sedikit sampai berbulan-bulan media. Iya. Oke, lanjut. Ini terima kasih sebelumnya nih kepada Rio, karena ini kan selain pertanyaan ini juga saran ini agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Ya. Terima kasih. Jadi langkah yang kita lakukan pertama. Sejak mengusulkan anggaran, kita sudah buatkan peta anggarannya. Oke, jadi ini untuk peta. ini untuk ini. Nah, sehingga nanti ketika dana itu turun, kita tidak lagi mencari-cari untuk apa ini dihabiskan, karena sudah ada. Jadi dengan sistem pengusulan anggaran sebenarnya kalau kita komitmen, itu peluang untuk melakukan sesuatu yang di luar ketentuan itu sudah sangat kecil. Sangat kecil, walaupun pengurus KONI ini nggak digaji. Nggak digaji. Nah, itu yang pertama, kita sudah tetapkan sejak pengusulan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lakukan konsultasi. Untuk pengeluaran-pengeluaran, tentu yang paham adalah orang hukum. Ya, betul. Orang audit. Jadi kita akan coba konsultasikan BPK ya. BPK agar nanti tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan anggaran. Kemudian yang ketiga, tentu kita akan coba untuk berkonsultasi juga dengan pelaku-pelaku olahraga yang sudah senior dan sudah lama mungkin mengelola
lembaga-lembaga semisal KONI ini. Atau contohnya gini mungkin ya, Iya. bagaimana cara menghabiskan anggaran yang tidak di luar itunya, tapi nggak ketahuan, seperti itu. Kalau itu tentu tidak masuk ya. Kita tentu hanya akan memakai anggaran yang ada dalam ketentuan. Oke. Kecuali anggarannya mungkin bersifat lepas. Misalnya Rio ingin menyedekahkan laptop 1 unit, itu boleh aja dipakai itu ya. Boleh saja ya. Boleh Oke. saja. Nantilah kalau KONI ini sudah memberikan prestasi, baru iya. kita memberikan penghargaan. Kalau Iya, belum siap, prestasi, ya nggak mungkin. Iya. Kebiasaan masyarakat kita kan kayak gini. Jadi, orang belum melangkah, prestasi dulu baru apresiasi. wah, ya. baru kayak Setuju, gitu. setuju, Indonesia setuju. kayak gitu, Bang. Baru dikasih umbul-umbul baliho besar-besar. Iya. Lanjut, Bang. Itu ya sebenarnya ya. Kita Ya. konsultasi dulu ya. Jadi pertama kita buat pengusulannya real. Kemudian yang kedua nanti kita konsultasi. Kalau konsultasi itu kan teori tuh. Oke, bentar, dengan Bang. orang-orang yang memang memahami itu. Abang sudah mengusulkan anggaran ya? Di Maret 2022 ini akan masuk terakhir. Oh, akan masuk. Ya, jadi kita masih sedang untuk merancangnya. Digodok-godok dulu ya, Digodok-godok dipeta-petakan dulu, Iya. tapi belum dikirim ya. Belum dikirim. Ya, Abang kan belum dilantik juga. Kan? Belum dilantik. Ini kenapa belum dilantik ini? Apa karena ketua KONI ini sedang bermasalah yang di provinsi atau gimana? Ya saya dengar sih, saya baca di media sedang ada masalah hukum. Jadi kalau proses pelantikan rasanya tidak terkait dengan itu. Karena memang proses pembentukan pengurus memakan waktu. Kemudian kita rapat beberapa kali agar mendapatkan komposisi yang kuat. Setelah itu kita minta rekomendasi dari Dispora dan Pak Wali Kota, lalu baru di-SK-kan oleh provinsi. Jadi memang alurnya seperti itu. Alurnya seperti itu ya, nggak bisa buru-buru ya. Dan alhamdulillah SK sudah di tangan kita. Oh, sudah ya, SK sudah ya. Kalau SK-nya alhamdulillah cepat sudah ya? cepat. Jadi kita memang dalam proses untuk persiapan pelantikan pengurus. Mohon doa dari Rio dan warga Kota Payakumbuh. Mudah-mudahan sesegera mungkin bisa kita lakukan pelantikan. Siap, agar kita bisa secepatnya bertindak ya, apa yang akan kita lakukan, Bang. Ini apa sih menariknya menjadi ketua KONI? Nggak digaji, resiko besar. Iya. Ketua KONI Indonesia Marciano Norman juga. Iya. Nah, saya dengar juga Daud Jordan petinju juga menjadi ketua KONI di Kalimantan Selatan ya, di salah satu entah kota entah kabupaten ya. Ini apa sih menariknya, Bang? Yang diwadahi banyak ini cabur olahraga, digaji enggak, dana susah turun yang saya tahu nih anggaran ya. Ketika ada event segala macam, malah banyak kepentingan yang masuk. Ini berat, ini apa sih, Bang, menariknya? Jadi kalau dari yang Abang sampaikan tadi, pertama kita memandang di sana itu ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka fungsi dai yang Abang sampaikan tadi bisa kita perankan di sana. Selama ini nggak ada kebaikan di KONI? Banyak. Oh, banyak. Banyak. Oke. Ya. Jadi memaksimalkan kebaikan. Memaksimalkan ya. Jadi itu yang pertama, bahwasanya dimanapun kita ditempatkan, sebenarnya itu menjadi peluang untuk membuat perbedaan, menambah kebaikan, semoga membawa keberkahan. Nah, ini satu. Lalu yang kedua, nah pasti itu memang orang real dan wajar bertanya, ada gaji, waktu habis, tersita, sibuk luar biasa, nah tekanan tinggi, nanti komplain cabur dana juga enggak banyak kan? Nah disinilah memang kita diuji dengan mentalitas pembinaan kita. Nah, jadi kalau insan olahraga, kita meyakini insan olahraga itu apapun situasi, dia tidak akan pernah meninggalkan gelanggang. Ini insan olahraga sejati. Yang sejati ya? Sejati. Kecuali yang cabutan ya? Bahkan tanpa dana yang udah sampaikan tadi, pitis sakunya nyukarua. Demi atlet berprestasi. Betul. Karena pikiran kita dalam olahraga harus jauh, Rio. Artinya ini, kita tidak menginginkan hanya di level-level prof. Kita juga tidak berpikir hanya tarkam. Ya, betul. Bisa jadi 1-2 atlet Payakumbuh nanti tampil di Olimpiade. Ya, amin. Atau mungkin mewakili Indonesia di ajang-ajang internasional lainnya.
Nah, Ada jadi yang nggak orang mungkin, sebagai insan olahraga sejati, abang meyakini apapun situasi, dia tidak akan pernah tinggalkan gelanggang. Nah, maka inilah spirit yang kita bawa dalam kepengurusan KONI periode ini. Oh, oke. Ini menarik ini ya. Tidak boleh meninggalkan lapangan apapun yang terjadi ya. Ya, Nah, Bang, kita berbicara tadi dari tentang prestasi-prestasi aja iya, ya. iya. Kita ingin berprestasi. Oke lah, anggaran nanti dulu. Iya, Yang penting semangat dulu. Iya, iya. Fasilitas gimana di Kota Payakumbuh? Nah, jadi begini. Memang kalau dari sisi anggaran, kita ingin bisa lebih maksimal ya. Tapi kita juga harus jujur melihat pembangunan olahraga di Kota Payakumbuh dalam hal infrastruktur. Iya, infrastruktur. Nah, jadi kalaupun KONI belum maksimal dananya, tapi lihat perimbangannya di fasilitas. Di fasilitas. Nah, abang sebutkan di Kotonan Gadang Payakumbuh ada, di Padang Keduduk Payakumbuh Bugar. Iya, betul. Nah, Ada. yang juga sudah jadi contoh dan rujukan beberapa kabupaten kota untuk membuat fasilitas yang sama. Di seberang jalannya ditambah lagi dengan 2 lapangan takraw. Kemudian di Tanjung Pauah baru saja diresmikan akhir tahun kemarin Gor Mini. TPB ya. Gor TPB Tanjung Pauah. Di sana ada banyak cabur tuh yang bisa berkegiatan. Ada bola basket, ada futsal, ada bola tangan. Kemudian Rio satu lagi itu ada stadion bola, lapangan bola, bola kaki ini. Oke. Di samping stadion mini. Oh, ada ya? Ada. Nah, jadi lapangan bola kaki yang sekarang sedang kita pelihara rumputnya dan mudah-mudahan nanti pertengahan atau akhir tahun sudah bisa digunakan. Dan satu lagi itu juga sedang dipersiapkan, Gor Bela Diri namanya. Gor Bela Diri. Ya? Gor Bela Diri ini gor tapi khusus untuk olahraga bela diri. Jadi kita nanti akan bisa latihan bersama di satu tempat. Ada pencak silatnya, ada taekwondonya, ada karate, ada hapkido, ada wushu, ada kodrat, tarung derajat. Semua ada ya? Dan ini tidak semua daerah yang membuatnya. Kita termasuk Payakumbuh. Jadi maksud abang begini, kita berlapang dada dengan anggaran-anggaran yang mungkin belum maksimal karena bisa jadi sebelum ini diarahkan ke pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih maksimal ke KONI. Dan itu nyata. Orang tidak bisa bantah pembangunan di Payakumbuh untuk fasilitas olahraga luar biasa. Infrastruktur sama COVID. Oke, bentar Bang. Barusan Abang sebutkan fasilitas-fasilitas infrastruktur sudah memadai, ya sudah ada ya. Sudah ada. Kalau kelasnya internasional tentu belum ya. Tapi untuk tipe kita untuk kelas provinsi atau kota sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Lebih dari cukup. Kantor KONI gimana? Gimana kantor KONI? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break sejenak. Iya. Pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, abang kita ini Ketua KONI Kota Payakumbuh, masih ya di depan saya ya. Ini literasinya keren sekali ya, susah saya menjebaknya dari tadi ya, padanan katanya ini berimbang sekali ya, nggak meledak-meledak, nggak juga layu ya. Oke, Bang, kita lanjut ya di pertanyaan segmen 2 akhir tadi yang belum sempat dijawab. Permasalahan, ini bukan permasalahan sih. Yang saya dengar, kantor KONI gimana nasibnya sementara infrastruktur atau fasilitas olahraga sangat bagus-bagus di Kota Payakumbuh. Kalau untuk KONI sendiri gimana? Tapi bentar Bang ya, saya begini. Saya disuruh misalnya untuk membangun rumah, mempercantik rumah orang lain, sementara rumah saya gubuk. Saya nggak mau Bang. No, kata saya. Kalau KONI gimana? Saya belum pernah loh. Belum pernah datang ke kantor KONI, belum pernah. Saya nggak tahu malah kantor KONI ini di mana. Tahu gitu di lokasinya dekat gelanggang ya. Kubu Gadang. Tapi saya belum masuk ya. Tapi saya sering lewat yang aman. Nasi KONI kalau KPU Bawaslu ada bagus-bagus kantornya kan. Bisa dilihat orang, bisa dilirik gampang. Kalau KONI ini nggak terlihat ini. Apa harus dengan goib ini melihat kantornya gimana ini ceritanya? Jadi kantor KONI
ini terletak di kawasan Kubu Gadang, Pacuan Kuda. Ya. Nah, lokasinya berseberangan jalan dengan lapangan tenis, indoor, dan kantor KPU. Iya, betul. Nah, posisinya sebenarnya terlihat. Nah, cuma mungkin kalau kita cepat dan tidak dengan sengaja mencarinya, itu mungkin terlewat. Karena posisi pelangnya itu sudah di arah ke tangga tribun. Tapi ada pelangnya. Ada pelangnya. Pelang KONI Kota Payakumbuh. Pelang dari tahun berapa itu? Kalau pelang memang sudah lama dari periode yang sebelumnya. Tapi Rio, orang dari Sawah Lunto mencari kantor KONI kita ketemu. Rio dari Payakumbuh cari tidak ketemu. Ini gak heran juga bang. Karena mereka punya niat datang ke kantor KONI ya. Rio belum punya niat mungkin itu ya. Jadi saya ingat kata Buya Hamka, kita akan menemukan apa yang kita cari. Apa yang kita cari, betul. Berarti ini kisahnya pergi ke Makkah ya. Hah? Waktu itu kisah pergi ke Makkah ya. Iya, ternyata di sana ada. Kalau dia PSK, mencari maksiat di Makkah ketemu. Karena itu yang dia cari. Iya. Waduh, berulat-ulat hati saya ya, tidak. Oke, lanjut. Jadi Rio belum mencari kantor KONI ya. Belum. Nanti kita tunggu di kantor KONI. Oke, siap. Kita ngopi nanti. Ada kopi ya? Dia. Siap. Kopi pribadi atau ada anggarannya nih? Ada. Di kantor ada kopi. Jadi untuk kantor, kawasannya memang di komplek Pacuan Kuda Galanggang, Kubu Gadang. Posisi ini yang memang kita pertahankan dalam arti itulah yang strategis. Itu yang strategis. Strategis dalam arti geografis, posisinya. Kemudian areanya juga di area olahraga. Kan kita KONI ini ngurusin olahraga. Bentar. Strategis. Saya pegang. Posisinya strategis. Dari segi geografis. Geografis di sana ada lapangan pacuan kuda. Ada lapangan tenis. Nah, GOR kenapa dibangun juga? Kenapa nggak dimaksimalkan aja lapangan yang besar itu? Ini beda pandangan, Rio. Jadi kalau KONI, dia kan perlu berkantor. Ya, betul. Jadi dia bisa diakses oleh siapa saja. Ada cabur-cabur yang mau datang. Kemudian akses transportasi lalu lintas lancar. Ini untuk kantor KONI. Iya, betul. Kalau GOR itu tentu tidak untuk kebutuhan kantor. GOR itu salah satu tujuannya adalah pengembangan daerah. Maka memang harus GOR ini dibangun di daerah-daerah yang belum berkembang malah. Supaya daerahnya berkembang. Contoh Tanjung Pauah, bisa kita lihat. Di sana tentu jalan akan diperbaiki. Akan diperbaiki. Ya. Karena membangun itu tentu tidak bisa langsung ya. Kecuali swasta mungkin ya. Kalau kita di pemerintahan, kalau apa yang mau kita buat tahun besok tentu diusulkannya tahun ini. Iya, betul-betul. Jadi mudah-mudahan akan diperbagus. Tapi itu efek dominonya sangat luas. Contoh, harga tanah di sekitar itu tentu jadi akan bagus. Masyarakat bisa jualan, UMKM pemuda naik, bisa mengelola parkiran. Jadi kalau yang Rio tanyakan kenapa GOR dibangunnya tidak di lokasi strategis, jawabannya adalah pengembangan daerah. Pengembangan daerah ya. Oke. Kalau kita buat di tempat yang sudah padat tentu akan bertambah padat, kemudian bisa jadi potensi macet, kemudian penumpukan ekonomi di sana kan. Kalau di sini dibangun Tanjung Pauah, dibangun Padang Kadudua. Jadi semua daerah nanti akan memiliki fasilitas olahraga. Nah, itu kalau pertanyaannya GOR. GOR. Ya. KONI, kantor KONI belum. Nah, jadi GOR dan kantor KONI kan dua hal yang berbeda. Kantor KONI tentu tidak sebesar GOR. Ya, oke, tidak sebesar GOR. Tapi fasilitas di kantor KONI memadai nggak? Alhamdulillah memadai. Fasilitas yang di dalam juga. Ya, kita punya ruangan untuk kesekretariatan, punya ruangan untuk arsip, kemudian juga ada ruang rapat untuk pengurus dan cabur-cabur. No problem lah ya. No problem. Butuh dirubah tampilan saja sedikit, biar lebih cerah. Dikasih sentuhan sedikit ya. Kasih sentuhan. Bang. Ya. Sebagai ketua KONI terpilih di Kota Payakumbuh, apa sih rencana terdekat Abang untuk kemajuan olahraga di Kota Payakumbuh ini? Jadi kalau bidang olahraga sebenarnya kegiatan sangat banyak. Ada pertandingan-pertandingan terjadwal. Nah, ini masing-masing cabur punya ini Rio. Ada kejurda.
Nah, sebentar lagi kita jadi tuan rumah Kejurda Renang kelompok umur. Berarti kalau Kejurda ini cuman khusus untuk satu cabur. Iya, Kejurda itu cabur yang punya. Oh, cabur yang Jadi punya Kejurda renang, Kejurda pencak silat gitu. Kejurda basket. Gitu. Oh, gitu. Beda sama Poprov ya. Beda. Jadi kalau Kejurda ini yang mengadakan cabur. Cabur Langsung ya. Tapi provinsi. tetap minta izin ke KONI ya. Nanti KONI karena kan atlet-atlet kan di KONI, Iya, cabur-cabur di KONI. Tapi kepanitiaannya itu cabur provinsi kalau dia Kejurda. Kalau Kejurnas berarti pusat. Ya, betul. Kalau Porprov kan 2 tahunan. Porprov ini ajang 2 tahunan, mestinya 2020. Tapi karena COVID, tertunda. Kalau dalam penetapan sebelumnya 2022. PON nggak tertunda ya? Kalau PON tertunda juga. Nggak, tapi kan bisa dilaksanakan kemarin. Yang 2020. Yang di Papua. Iya, tapi Beda, tentu ya? udah dengan aturan dan regulasi yang agak ketat terkait Oh ya, prokes. ketat ya, di provinsi belum seketat itu Dan mungkin ya. jumlah caburnya pun tidak sebanyak PON yang biasa. Iya, tapi masa yang ke sana kan juga tetap aja sama, bahkan meningkat. Ya, tapi kan berbeda dari sisi kesiagaan kita menghadapi Kembali lagi ke COVID. sudut pandang tadi ya, tadi. Sudut pandang nasional dengan provinsi Dan berbeda PON ya. itu kan 4 tahunan, Rio. Ya, betul. Iya, 4 tahunan. Jadi kalau kita di provinsi sudah lewat ini harusnya 1 kali Porprov di 2020. Mudah-mudahan di 2022 atau awal 2023 bisa kita adakan. Oh, yang kemarin rencananya di 2020 ya. Dan ini bagus, kenapa? Karena 2024 nanti kan PON lagi. Jadi Ya, bisa persiapan. kemarin yang dibatalkan itu kan gara-gara COVID katanya COVID, ya benar. Ya, padahal olahraga ya. Olahraga ya. Iya, Tapi iya, COVID ini juga bisa masuk ke dunia olahraga ya. Iya, kadang dari olahraganya juga terkendala, berkumpul-kumpul. Kemudian ya mungkin juga yang berpengaruh itu anggaran. Tentu banyak tersedot ke penanggulangan COVID. Ya, kecuali untuk PON ya. Oke, lanjut. Iya. Lanjut, Bang. Iya. Apa sih harapan terbesar Abang sebenarnya untuk dunia olahraga di Kota Payakumbuh ini? Mimpi-mimpi yang belum menjadi kenyataan sampai sekarang. Apakah hanya bermimpi saja atau memang udah bangun lah? Iya. Apa sih sebenarnya, Bang? Jadi kita punya mimpi Payakumbuh ini menjadi rujukan olahraga prestasi di Sumatera Barat, bahkan sampai ke level nasional dan internasional. Yakin, Abang? Yakin, insya Allah. Kenapa yakin? Untuk tingkat nasional, kita punya atlet renang yang itu sudah masuk 10 besar atlet nasional. 10 besar atlet nasional dari Kota Payakumbuh. Dari Kota Payakumbuh, namanya Fatih Ar-Rashid. Itu nggak ada yang tahu ya. Saya baru sekarang tahu. Jadi besok beliau ikut turun di Kejurda di Ngalau Indah tanggal 7 dan 8 Maret. Oke, mudah-mudahan ini level nasional. Ya, dan masih kelompok umur. Oke, mudah-mudahan juara dan akhirnya dikenal ya. Amin. Dan akhirnya semua media menyorotnya ya. Itu yang nasional. Kemudian juga beberapa atlet kita dari Payakumbuh memperkuat Sumatera Barat di PON Papua terakhir. Lalu ada lagi atlet kita yang di cabang aerosport para layang. Para layang ya. Itu sudah mengikuti World Series, kejuaraan dunia. Dunia ya, oke. Artinya kita yakin insya Allah dengan pembinaan lalu dengan dukungan bersama ini akan kita capai. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kita adalah olahraga adalah bahasa kemanusiaan, bahasa universal. Siapa yang ingin memajukan olahraga, kita siap bergandengan tangan, berkolaborasi bersama-sama. Olahraga tujuannya jelas ya. Tujuannya jelas adalah memajukan olahraga. Olahraga tidak memandang status sosial, status ekonomi, latar belakang politik, apa saja menjadi sama di mata olahraga. Yang penting dia mau berkontribusi untuk kemajuan olahraga Payakumbuh. Kami KONI kepengurusan 2022-2026 sangat terbuka. Sangat terbuka. Dengan saran, kritikan, masukan, support, SDM. Nah, kalau ingin memajukan olahraga Payakumbuh, insya Allah bersama-sama kita di KONI periode ini. Oke. Terakhir, Bang. Siap. Pesan-pesan bolehlah Abang sampaikan mungkin ke
masyarakat, Iya. ke pemerintah kota ataupun kepada atlet yang di cabang olahraga tersebut. Silakan Bang, ini kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Denai TV, khususnya di program Otaki yang kami muliakan. Alhamdulillah kita diamanahkan selama 2022 dan 2026 ini sebagai Ketua KONI Kota Payakumbuh, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh, mari sama-sama kita bangkitkan olahraga di Kota Payakumbuh. Kita ajak semua anak-anak kita, kemenakan kita untuk terlibat dalam olahraga apapun pilihannya. Ada banyak sekali cabang olahraga dan mereka bisa memilih mana yang paling sesuai dengan minat atau bakatnya. Yang pasti olahraga akan menghindarkan kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Olahraga akan menempa karakter kita. Olahraga akan memunculkan mental pemenang di dalam diri setiap kita. Kemudian kepada orang-orang tua kami, senior-senior kami, bantu kami, berikan saran, bagi pengalaman, semangat kaum muda, dikolaborasikan dengan pengalaman kaum tua, insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal untuk kemajuan olahraga prestasi Kota Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Sama-sama. Sudah hadir di sini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Okay. Silakan minum Bang. Ya. Cukup ya. Ya. Dan waktu dan kesempatan kalau ada waktu Bang boleh lah kita duduk lagi di sini ya. Siap, Apalagi kalau ada event-event tertentu ya. Insya Allah. Senang bisa bergabung dengan Denai TV. Alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Siap. Oke. Pemirsa Otaki, cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja. Terima kasih sudah menonton dari bincang-bincang kita bersama narasumber kita, Bang Yengki Octrio, Ketua KONI terpilih Kota Payakumbuh untuk tahun masa jabatan 2022 sampai tahun 2026, 4 tahun ya. Iya. Ada banyak sekali kesimpulan, ada ribuan kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau, yaitu olahraga bisa menempa kita menjadi seorang pemenang ya. Insyaallah. Bukan menjadi seorang pecundang ya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi, pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan KONI Kota Payakumbuh agar kita tahu di mana kantornya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka harapkan, dan semua kita bisa berkontribusi memajukan olahraga di Kota Payakumbuh, tapi dengan tujuan yang jelas, bukan tujuan-tujuan yang akan mendekati tahun 2024. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.